Saya harus memberikan fakta yang sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi malam. Satu pernyataan dari Prabowo yang sangat menarik adalah tentang pernyataan dia, apalagi kalau bukan yang pertama kali diucapkan oleh Prabowo. Satu, misalnya gini, militer harus kuat, militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Mari kita bedah secara keilmuan, karena tadi malam Prabowo mengatakan berdasarkan literatur sejarah. Satu, tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh, Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru, dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja, tapi mereka juga punya satu kesatuan polisi yang sanggup menjaga keamanan bangsa mereka. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat itu sebenarnya terbantahkan, bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan. Nah, ini saya sedikit kasih gambaran kepada saudaraku yang berbicara tadi. Yang disampaikan Pak Prabowo itu sangat betul. Negara ini negara yang kaya raya. Jadi militernya harus kuat. Tidak sedikit negara-negara yang kaya sumber daya alam dijadikan lahan peperangan seperti yang ada di Timur Tengah dan lain-lainnya. Nah, kalau negara-negara kecil yang Bapak tadi sebut, ya memang karena di sana tidak ada sumber daya alam, itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara kecil itu biasanya minta perlindungan dari negara-negara besar, negara-negara raksasa. Maka dia bersekutu kayak di Amerika. Ya, jadi negara-negara kecil ini dia bersekutu, tapi itu ada timbal baliknya ke negara besar. Ya, kalau misalnya negara kecil ini diserang oleh negara lain, maka sekutunya akan bergerak. Nah, negara-negara kecil ini biasanya di bawah perlindungan atau bersekutu dengan negara-negara besar. Kalau kita ini kan non-blok, jadi harus dibedakan, kawan. Sekali lagi, negara-negara yang disebutkan tadi yang kecil-kecil itu nggak punya sumber daya alam. Sip.